Cukuplah engkau denganku, hihihitar, dengarkanlah. Aja. Nah, ini parah nih. Tenang, tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya ya. Oke, di video kali ini masih bahas Redford. Oke, karena masih banyak yang request tentang Redford trading ilegal. Ada info lagi katanya, memang benar ada pertemuan di Hotel Ritz-Carlton di Jakarta pada tanggal 1 Oktober. Oke, bagus ya. Di video-video sebelumnya juga saya katakan, semoga pertemuan itu benar terjadi. Oke, sip, bagus ya. Tapi apakah itu bukti bahwa Redford itu aman? Ya enggak, itu kan sudah masuk entitas ilegal. Apapun itu yang ilegal, itu enggak aman gitu ya. Kebiasaan platform ilegal untuk meyakinkan untuk langkah-langkah akhirnya itu untuk scam, biasanya ya seperti itu, mengadakan pertemuan-pertemuan. Kan sudah jelas Redford itu Ponzi ya, nggak ada bedanya sama AGT mesin iklan, NL hijau, CSP main ya, dan modus-modus money game lainnya. Tentunya banyak sekali modus money game itu. Contoh satu hal, AGT. Dulu AGT Komer juga masuk entitas ilegal. Mereka ngeyel, ubah domain website. Oke, bikin drama. Setelah itu semakin lama ya, sebulan 2 bulan kalau nggak salah, umurnya itu 4 atau 6 bulan gitu ya, lupa saya. Itu mengadakan pertemuan di hotel. Tapi AGT itu lebih keren. Keren nipunya gitu ya. AGT mengadakan pertemuan di hotel berbintang di tiap daerah. Coba bayangkan itu ya. Redford kalah ini ya. Redford kalah asli. Cuma mampu sewa satu gedung, satu hotel, yaitu Ritz-Carlton yang hanya ada di Jakarta. Ritz-Carltonnya sih banyak gitu, tapi intinya pertemuannya hanya di kota Jakarta lah, tempatnya di Ritz-Carlton. AGT itu di tiap daerah. Oke, ujung-ujungnya AGT itu kemana ya? Kalau nggak salah hari Sabtu ya. Masih ingat gitu, karena ya kayak Redford ini. Ketika saya membahas AGT, banyak yang malah ngeyel gitu, malah balik membuli saya. Makanya pas AGT juga, pas NL hijau juga saya kawal sampai nyungsep gitu. Sama halnya sekarang Redford dan ROBD. ROBD itu ya kalau dikatakan nyungsep tinggal diginiin aja itu nyungsep gitu ya. Terus setelah itu NL hijau, sepintas saja ini cerita ya. NL hijau mengadakan pertemuan di Bandung. Oke, pertemuannya hari apa? Nah, NL hijau juga sama ya, mengadakan pertemuan di Bandung hari Minggu. Oke, hari Minggu. Hari Seninnya kabur ya, gak bisa diakses. Oke, seperti itu. AGT hari Sabtu, Minggunya bermasalah, banyaknya member yang masuk katanya, error sistemnya. Hari Seninnya gak bisa diakses ya. Rata-rata money game itu hari Senin gitu ya. Redford ini hari apa tuh ya? Tanggal 1 Oktober itu hari apa?
Jangan-jangan hari Sabtu lagi ya, Minggu bermasalah, Senin kabur. Tapi saya doakan lancar ya sampai kiamat. Oke, di sini ada informasi. Di sini ada informasi, teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Pemberitahuan Heart of Hope ya. Selamat malam para anggota dan seterusnya lah ya. Pokoknya ada pertemuan di Ritz-Carlton Jakarta ya. Oke, untuk mengeluarkan surat undangannya tanggal 24 di sana. Fokus yang saya yang saya kotak di merah. Harap semua anggota terus bekerja keras untuk mengembangkan tim, mengundang lebih banyak anggota baru untuk bergabung dengan tim, dan menaikkan level pemimpin tim ke level yang lebih tinggi. Pemimpin tim senior tidak hanya dapat memperoleh lebih banyak komisi transaksi, tetapi juga dapat pergi ke Jakarta untuk berpartisipasi dalam pertemuan offline tersebut ya. Oke, nah di sini berarti ya, di sini kan ada kata-kata pemimpin tim senior tidak hanya dapat memperoleh lebih banyak komisi transaksi, tetapi juga dapat pergi ke Jakarta. Apakah itu hanya untuk pemimpin tim atau yang punya downline banyak? Biasanya sih yang punya downline banyak gitu ya. Nah, di sini juga diulas tuh tentang ROBD. Selain itu, katanya ya, saya baru-baru ini menerima informasi bahwa banyak anggota telah tertipu dalam perdagangan ROBD. Di sini tim analis secara khusus menekankan dan memperingatkan semua anggota Heart of Hope. Saat ini satu-satunya yang disetujui oleh tim analis dan perdagangan yang menguntungkan adalah transaksi Redford. Oleh karena itu ada kerugian di platform dan proyek perdagangan lainnya. Anggota yang terus mempromosikan dan memperdagangkan ROBD akan dikeluarkan dari tim Heart of Hope. Anjay. Wah, banyak tuh yang loncat ke Redford kan dari ROBD. Aduh, kasihan ya. Kasihan tuh, apalagi yang suka vokal di grup Redford dan ROBD. Ya, sekarang mereka Redford dan BITDD. Aduh, Redford dan Berry. Aduh, nantilah dua platform itu saya bahas ya khusus. Nah, jadi mantan alumni ya, alumni member ROBD yang ketahuan dan akan ditendang tuh, akan dikeluarkan oleh tim Heart of Hope. Ya kalau mengeluarkan juga lihat-lihat ya, kasihan tuh yang udah ketipu di ROBD mau mengais rezeki di Redford, kasihan gitu. Kalau mereka alumni ROBD tapi punya aset gede di Redford, ya jangan di-kick juga gitu. Kalau nggak punya aset ya iya boleh lah, kasihan ya. Nah, di sini ternyata dugaan saya benar, teman-teman ya. Sama halnya seperti AGT dan NL hijau. Syarat untuk ikut pertemuan atau perpisahan nantinya ya. Di Ritz-Carlton di Jakarta itu syaratnya seperti ini. Di sini kayaknya ada yang nanya di sini. Oke, syarat undangan ke Jakarta. Oke. Minimal, ini ada yang menjawab nih ya. Ada yang menjawab minimal bintang level 2. Wih, level 2 ya. Ada anggota 20 orang di rekrutan pertama atau level 1. Oke. Ya intinya minimal harus punya rekrutan 20 anggota ya. Rekrutan itu mengajak orang atau member baru. Minimal dia tuh punya downline, punya bawahan 20 orang minimal itu ya. Di rekrutan pertama level 1 gitu. Oke, berarti ada syaratnya ya, syarat dan ketentuan. Apa bedanya sama AGT? AGT pun sama. Levelnya harus naik ke VIP berapa baru bisa datang ke Jakarta atau ke pertemuan di hotel-hotel di daerah masing-masing katanya ya. Terus NL hijau apalagi itu ya.
suruh beli apa ya, pokoknya ada harga yang menguntungkan lah, harus dibeli itu, dan levelnya juga harus tinggi, minimal level 3 dan seterusnya, baru bisa ikutan tuh ke pertemuan. Ternyata Redford juga sama ya. Wah, ini bau-baunya sih iya bener, bau-baunya kan money game juga sama, skemanya pun sama ya. Sebetulnya ya, saya kan sering ya banyak membongkar ya semacam ini. Ketika ada pertemuan, jangan gembira. Jangan gembira, justru itu adalah akhir dari cerita gitu. Ini untuk orang awam ya, selalu saya khususkan untuk orang awam video-video saya, supaya kalau ada yang merekrut nih, khususnya Redford nih, sekarang ini lagi gencar tuh member-membernya untuk merekrut supaya dapat minimal 20 orang lah di rekrutan pertama itu. Level 1 dan level 2 yang bisa ikut ke Ritz-Carlton Jakarta 1 Oktober itu. Jadi sudah paham kan untuk orang awam kenapa mereka ngotot mencari member, bahkan sampai nekat atau berani memodali, ngasih modal ke orang yang baru diajaknya itu. Oke, kan itu udah biasa. Leader money game itu ngasih modal ke calon member baru pertama kalau di Redford ini, supaya si leader bisa ikut ke Jakarta pertemuan itu, grand launching. Kedua, supaya si member baru yang baru diajak gabung itu merasakan nantinya sensasi penarikan withdrawal. Ya, kalau profit harus dibalikin modalnya, kasih pinjem ya, kasih minjem modal, bukan ngasih modal, ngasih minjem modal. Gitu, itu modus basi lah. Leader Ponzi itu dari zaman AGT, Mark AI, CSP main, Ren main, dan masih banyak lagi, Alimama yang kayak itu, modusnya beragam ya. Nah, di sini ada yang lucu nih ya. Ada yang lucu. Oke, ada yang lucu pokoknya lah, menggemaskan. Nah, di sini ada, masih di grup yang sama ya. Hati-hati anggota YouTuber masuk. Aduh. Mungkin dia itu admin atau ya yang paling banyak chat lah di sana di grupnya ya. Mungkin sering nonton channel saya gitu ya. Sering mendengar kalau saya tanam intelijen di grup-grup Redford, ROBD dan yang lainnya gitu. Terus di sini dia ada yang jawab tuh, dia balas lagi tuh. Intel susah ditebak om, kita hanya bisa selalu berhati-hati aja. Ah mudah kok ya, Intel saya mudah. Intel saya mudah ditebak. Ada beberapa itu di grup ini aja ada ya kurang lebih 15 akun, 15 orang ya. 15 ya. Ya orang-orang intelijen channel saya ini nggak apa ya, harusnya bisa ditebak gitu. Dan kalau mereka tahu, mereka pasti kaget lah intelijen saya itu siapa gitu di sana. Nah, misal kayak gini nih ya. Alumni ROBD di sini. Kenapa Redford tak kunjung scam? Karena di dalamnya ada komunitas peduli amal. Enggak menjamin juga, itu enggak menjamin ya. Mau ada peduli amal ya, justru adanya komunitas peduli amal itu bukti bahwa money game skema Ponzi itu dibumbui bumbu amal, bumbu agama, bumbu sosial, menarik figur sosial. Itu sudah ciri-ciri money game dari OJK tuh ya, sebaran dari OJK kayak gitu. Ciri-ciri money game diantaranya seperti itu. Nah, di bawahnya salah paham ini, pada buktinya scam. Dan HOH itu Heart of Hope ya. Redford juga ada kemungkinan
Intinya gini lah yang paling bawah itu. Panda buktinya scam. Di situ ada HOH, ya iya Heart of Hope itu. Buktinya Panda juga scam gitu kan. Redford juga ada kemungkinan. Nah, gitu teman-teman ya. Informasi sementara tentang Redford itu. Sebetulnya saya malas juga gitu ya. Bahas Redford mulu gitu kan. Masih banyak platform baru yang bermunculan gitu. Tapi ya apalah daya gitu, banyak orang-orang yang komen, yang kawal terus sampai nyungsep ya, mau gak mau saya harus turutin gitu ya. Terus ya nantilah selingan nanti bakal saya bahas juga platform yang baru muncul. Oke, terima kasih yang sudah mampir. Jadi untuk orang awam jangan sampai terjerumus ya di Redford Trading yang sudah jelas masuk entitas ilegal oleh Satgas Waspada Investasi OJK. Oke. Jangan heran kalau sekarang member Redford gencar merekrut member baru karena mereka ingin mendapatkan undangan ke Jakarta, ke Ritz-Carlton, oke? Dengan menjerumuskan kalian. Oke. Biasanya setelah ada pertemuan seperti ini aplikasinya scam. Oke. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.